Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widyastuti, NIM 18+05520147, mata kuliah Audit Bank, kelas D1, dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho SE, AK, MM, CA, CPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau sering disebut dengan APO PPT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Universitas Teguh Bang Unisbank Semarang. Universitas Teguh Bang Semarang didirikan tahun 1968. Di sini ada dua kampus. Yang pertama ada Kampus Mugas yang terletak di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, dan yang kedua ada Kampus Kendeng yang terletak di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan. Nah, sampai saat ini Unisbank memiliki 6 fakultas dan 12 program studi yang telah terakreditasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah mempunyai 4 program studi. Yang pertama ada S1 Akuntansi, kedua ada S1 Manajemen, ketiga D3 Keuangan dan Perbankan, dan program PPAK atau Profesi Akuntansi. Nah, di masa pandemi seperti ini, Unisbank melakukan pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik dan menggunakan media e-learning, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Tentunya didukung dengan dosen yang berkompeten dan fasilitas yang memadai. Nah, di Unisbank sendiri, fasilitas di Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat lab komputer, lab akuntansi, bank mini, pojok bursa, dan yang lainnya. Pokok pembahasan yang akan bahas kali ini yaitu yang pertama definisi, yang kedua ada tahapan pencucian uang, yang ketiga alasan bank menerapkan program APO PPT, yang keempat Know Your Customer Principle, yang kelima pilar program APO PPT. Sebelum saya menjelaskan mengenai definisi, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum APO PPT. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tertanggal 22 Oktober 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang tertanggal 13 Maret 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ketiga ada POJK nomor 12 garing POJK 0.1 garing 2017 yang tertanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang nomor 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 garing SEOJK 03 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan. Yang selanjutnya ada POJK nomor 23 garing POJK 01 garing 2019 yang tertanggal 18 September 2019 tentang perubahan atas POJK nomor 12 garing POJK 01 garing 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut dengan OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai OJK. Yang kedua, penyedia jasa keuangan atau sering disebut dengan PJK adalah di sektor perbankan adalah bank umum termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat atau sering disebut dengan BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau biasa disebut dengan BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ketiga ada anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau sering disebut dengan APU PPT. Adalah upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya ada calon nasabah. Calon nasabah sendiri adalah pihak yang akan menggunakan jasa dari PJK atau penyedia jasa keuangan. Nah, nasabah sendiri adalah pihak yang menggunakan jasa PJK atau penyedia jasa keuangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kewajiban penerapan program APU PPT. PJK atau penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi. Nah, di sini mendokumentasikan penilaian risiko, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Yang ketiga, mengkinikan penilaian risiko secara berkala. Selanjutnya, memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi, yaitu dari definisi pencucian uang dan definisi pendanaan terorisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang pertama, definisi dari pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana, kemudian diubah seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang akan diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Di sini terdapat dampak dari APU PPT. Yang pertama, mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Yang kedua, mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan. Yang ketiga, dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, tindak pidana pencucian uang. Di sini, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Yang kedua, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan, hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pencucian uang, the money laundering cycle. Yang pertama ada placement, yang kedua ada layering, yang ketiga ada integration. Saya akan menjelaskan mengenai placement terlebih dahulu, yaitu penempatan. Adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system, atau upaya menempatkan uang giral atau cek, wesel bank, sertifikat deposito,
kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Misalnya, dengan memecah uang tersebut dalam pecahan besar atau kecil untuk ditempatkan dalam sistem perbankan, dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh hasil kegiatan yang sah. Tujuannya adalah untuk memindahkan uang atau aset tersebut dari sumber asalnya. Nah, di sini contoh dari placement atau penempatan sendiri itu menempatkan dana pada bank, diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Yang kedua ada menyetorkan uang pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit terkait. Yang ketiga, menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, membeli barang-barang yang berharga, yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, memberikan hadiah yang mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Selanjutnya, layering atau transfer, yang merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada PJK atau penyedia jasa keuangan, terutama pada bank, sebagai upaya penempatan atau placement atau penempatan ke PJK yang lain. Contohnya, melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana. Layering juga merupakan pengalihan dari suatu bentuk investasi ke bentuk investasi lainnya yang dilakukan untuk memperpanjang jalur pelacakan atas suatu tindakan untuk menutupi sumber sebenarnya dari uang atau aset dan melakukan transaksi finansial yang berlapis-lapis yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim. Terjadi proses pemindahan dana dari rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Contohnya, transfer dana dari satu bank ke bank lain. Yang kedua, pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif. Yang ketiga, penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan usaha yang sah. Tahapan yang ketiga yaitu integration atau penggunaan harta kekayaan, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal atau clean money untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan. Contohnya, dengan pemberian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha. Di sini, alasan bank menerapkan program APU PPT yaitu yang pertama untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, mencegah atau menurunkan risiko reputasi bank dijadikan tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebijakan pelaksanaan APU PPT. Yang pertama, bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi. Yang kedua, bank wajib memiliki dan memantau kebijakan, pengawasan, prosedur pengelolaan, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh direksi dan dewan komisaris agar mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Tugas dan wewenang APU PPT. Yang pertama, memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan.
yang ada di seluruh unit organisasi PJK atau penyedia jasa keuangan. Yang kedua, melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait. Yang kedua, mengusulkan pejabat dan atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT. Yang selanjutnya, melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris dan atau pihak terefiliasi dengan direksi atau dewan komisaris secara langsung kepada PPATK. Dan selanjutnya yaitu Know Your Customer Principle. Prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari KYC atau Know Your Customer Principle, yaitu yang pertama, memungkinkan institusi jasa keuangan mengenal dan memahami para nasabahnya. Yang kedua, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh penyedia jasa keuangan pasar modal. Yang ketiga, sebagai langkah awal pembentukan Single Identification Investor Number atau SID investor untuk nasabah reksadana yang akan diintegrasikan dengan sistem akses atau acuan kepemilikan sekuritas yang dikembangkan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Selanjutnya, sebagai sarana pengamanan transaksi agar dana bisa dicairkan ke rekening atas nama diri sendiri. Selanjutnya, menyediakan sistem pengawasan internal pada kegiatan yang sedang berlangsung. Pelaksanaan KYC dari segi operasional institusi jasa keuangan, KYC bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk melakukan due diligence atau proses penilaian terhadap nasabah, institusi jasa keuangan harus dapat memperoleh data dan informasi mengenai nasabah, baik kepada nasabah baru maupun lama, termasuk tentang asal dana atau sumber dana yang dimilikinya, tanpa membuat sang nasabah tersinggung atau terganggu privasinya. Oleh karena itu, penerapan prinsip KYC memerlukan etika dan kebijakan dan prosedur khusus karena pekerjaan ini telah memasuki privasi seorang nasabah atau calon nasabah bank. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan pasal terkait dengan penjualan uang sejak tahun 2001 mengenai penerapan prinsip mengenai nasabah atau Know Your Customer Principles. Selanjutnya, ditetapkan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas uang dan atau pendanaan dana yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force atau FATF yang dikenal dengan rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam kaitannya dengan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Nah, seiring dengan perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi, bank yang diperkuat dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan tindak kejahatan. Untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana penggunaan uang dan pendanaan dapat diminimalisir, penting peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu dengan menerapkan program APU dan PPT yang optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT oleh bank saja penting untuk menghapus pencucian uang, melainkan juga untuk mendukung penerapan prudential banking yang dapat melindungi bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul, antara lain risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional.
prinsip mengenai nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counterparty. Selanjutnya ada kelompok dan informasi nasabah. Yang pertama, bank wajib mengelompokkan nasabahnya. Ada nasabah perorangan atau natural person. Nah, di sini natural person ini harus menyertakan identitas, yaitu nama lengkap termasuk nama alias, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas, dan alamat tempat tinggal lain, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dan nomor telepon tempat kerja, jenis kelamin, status perkawinan. Yang nomor 2, identitas dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang ketiga, sumber dana. Yang keempat, penghasilan rata-rata per tahun. Yang kelima, maksud dan tujuan hubungan usaha. Yang kedua yaitu nasabah korporasi. Nah, di sini harus menyertakan nama, nomor izin dan dari instansi berwenang, bidang usaha atau kegiatan, alamat kedudukan, tempat dan tanggal pendirian, bentuk badan hukum atau badan usaha, identitas pemilik manfaat apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat, sumber dana, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan oleh calon nasabah. Dan selanjutnya perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang kedua, sebelum melakukan hubungan transaksi usaha dengan calon nasabah, bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dari calon nasabah tersebut. Yang ketiga, calon nasabah perorangan, pastikan apakah orang yang populer secara politis atau politically exposed person, horizontal dan vertikal dan pihak terkait. Yang keempat, dalam hal calon nasabah korporasi, maka mencakup pula siapa pemilik manfaat atau beneficial owner. Sini saya akan menjelaskan mengenai orang yang populer secara politis atau politically exposed person atau biasa disebut dengan PEP. Di sini ada 3. Yang pertama, PEP asing, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara lain atau asing, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat dalam partai politik. Yang kedua ada PEP domestik, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Yang ketiga, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional, seperti senior manager yang meliputi pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Yang selanjutnya ada pemilik manfaat atau beneficial owner. Nah, di sini pemilik manfaat setiap orang yang berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK. Yang ketiga, mengendalikan transaksi nasabah. Yang keempat, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Yang kelima, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya. Yang keenam, merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Selanjutnya, pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan dengan tingkat risiko. Di sini yang pertama
identitas nasabah, lokasi usaha bagi nasabah, profil dari nasabah, frekuensi transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, selanjutnya produk, jasa, dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah, dan yang terakhir informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko. Selanjutnya, identifikasi dan verifikasi calon nasabah yang berisiko tinggi. Yang pertama, PJK atau penyedia jasa keuangan wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Yang kedua, kriteria berisiko tinggi antara lain yang pertama, latar belakang atau profil calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk berisiko tinggi atau high risk customer. Yang kedua, produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang ketiga, transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi. Yang keempat, transaksi tidak sesuai dengan profil. Yang kelima, termasuk dalam kategori PEP. Yang keenam, bidang usaha calon nasabah, pemilik manfaat atau WIC termasuk negara berisiko tinggi. Selanjutnya, negara atau teritori asal, domisili, dan dilakukan transaksi calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk negara berisiko tinggi. Selanjutnya, tercantumnya calon nasabah, pemilik manfaat atau WIC dalam daftar teroris dan organisasi teroris. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan calon nasabah, pemilik manfaat atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ketiga, PJK atau penyedia jasa keuangan wajib melakukan penilaian untuk menentukan nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC adalah PEP. Yang keempat, dalam hal calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC tergolong berisiko tinggi termasuk PEP, PJK atau penyedia jasa keuangan wajib melakukan EDD. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai EDD atau uji tuntas nasabah atau customer due diligence. Adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK atau penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau WIC, walk-in customer. Walk-in customer atau WIC sendiri adalah pihak yang menggunakan jasa PJK atau penyedia jasa keuangan di sektor perbankan atau di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau pasar modal sendiri, dan tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan dari nasabah. Selanjutnya, uji tuntas lanjut atau biasa disebut dengan EDD. Nah, EDD ini adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan oleh PJK atau penyedia jasa keuangan terhadap calon nasabah, WIC atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP dan atau dalam area berisiko tinggi. Selanjutnya, PJK atau penyedia jasa keuangan wajib melakukan prosedur CDD, yaitu yang pertama melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana
sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. Yang selanjutnya terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Selanjutnya, PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. Selanjutnya, CDD sederhana. PJK atau penyedia jasa keuangan dapat menerapkan prosedur CDD sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria. Nah, di sini kriteria CDD sederhana yaitu yang pertama, tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji. Yang kedua, calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya. Yang ketiga, calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah. Kelima, tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan atau pengentasan kemiskinan. Terakhir, calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. Selanjutnya, CDD pihak ketiga. PJK atau penyedia jasa keuangan menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Nah, dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga, PJK ini wajib untuk memahami maksud dan tujuan hubungan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu pilar program APO PPT. Di sini ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Yang keempat, pengendalian intern. Dan yang kelima, SDM dan pelatihan. Yang pertama yaitu pengawasan aktif direksi, yaitu memastikan PJK atau penyedia jasa keuangan ini memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APO dan PPT. Kedua, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APO dan PPT kepada Dewan Komisaris. Ketiga, memastikan penerapan program APO dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan. Memastikan penerapan program APO dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan. Keempat, membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APO dan PPT. Selanjutnya ada pengawasan aktif Dewan Komisaris. Nah, di sini yang pertama memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan dari program APO dan PPT yang diusulkan oleh direksi. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APO dan PPT. Ketiga, memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Nah, di sini ada identifikasi dan verifikasi nasabah. Yang kedua, identifikasi dan verifikasi beneficial owner. Ketiga, penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi.
Yang keempat, pengelolaan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk, dan jasa, serta jaringan distribusi. Yang selanjutnya, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi penata usahaan, proses CDD, dan penata usahaan kebijakan prosedur. Selanjutnya, pengkinian dan pemantauan. Selanjutnya, ada pelaporan kepada pejabat senior direksi dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT. Selanjutnya ada pelaporan kepada PPATK. Pengendalian intern. Di sini pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan pertama, dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai. Yang kedua, adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU PPT. Yang ketiga, dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU PPT. Sumber yang saya gunakan yaitu dari POJK nomor 12 tahun 2017 tentang APU dan PPT dan POJK nomor 23 tahun 2019 tentang APU dan PPT. Di masa pandemi seperti ini, kita diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita dan orang lain, yaitu contohnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang lainnya. Jadi, itu semua bukan hambatan buat kita. Kita masih bisa beraktivitas dan berkegiatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita bisa belajar secara online, secara daring, dengan menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Meet, YouTube, Google Classroom, WhatsApp Group, dan yang lain sebagainya. Aplikasi atau program yang lain yang bisa kita gunakan untuk kita berkegiatan, untuk kita lebih produktif. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dan semoga presentasi kali ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.